Eh, cek 1 2 3. Kayak jadi ini hari pertama di usia 21. Sekarang tanggal 16 Juli 2026. Cuman kayak kebetulan gue mau coba mulai bikin, bukan mulai sih, tapi lebih ke mengaktifkan kembali video-video gue di YouTube. Kan waktu awal-awal gue beli kamera ini tuh gue aktif banget bikin video, karena kayak memang waktu itu lagi libur lebaran, jadi kayak gue bisa setiap pagi itu olahraga gitu. Nah sekarang sekarang gue lagi libur semester, cuman kayak tidak possible untuk setiap hari olahraga pagi juga. Dan gue rasa kalau misalnya gue bikin videonya kayak setiap hari olahraga di situ lagi itu kan kayak apa ya, nggak tahu sih, menurut gue kayak jadi ya udah aja gitu. Jadi kayak sebenarnya gue pengen hari-hari gue tuh, bukan hari-hari gue, gue pengen video-video gue tuh juga diisi sama beberapa obrolan aja sih di video. Jadi bukan obrolan ya, tapi lebih ke monolog aja. Jadi kayak gue cerita, gue menyampaikan pandangan gue dan lain sebagainya gitu. Nah ini hari pertama gue di usia 21. Kenapa gue nyebutnya 21 mulu ya? Mana ada 21? Ya intinya ini hari pertama gue di usia 21. Apa hal yang baru ya? Botol. Gue baru ganti botol minum. Jadi sebelumnya kan botol minum gue ini sebenarnya masih bagus banget, masih aman-aman aja. Cuman kesalahan gue waktu dulu adalah gue tidak mencucinya dengan benar. Jadi di karetnya tuh agak hitam, ini kayak mold gitu, dan ini kayak gak bisa hilang. Gue udah coba berbagai cara cuman gak bisa hilang. Jadi kayak ya udahlah, gue ganti aja sekalian gitu. Sekalian ganti botol ya. Ini merek sebelumnya Lock and Lock. Sebenarnya yang ini tuh gue dapet dari kantor bokap gue. Nah cuman ya gue gantinya juga Lock and Lock kayak kayak gini bentuknya. Kayak gue udah naksir botol yang bentukan kayak gini dari maba apa ya. Udah lama banget emang gue naksir sama botol kayak gini. Mungkin gue akan sekalian unboxing ya. Nah ini mereknya Lock and Lock juga yang black. Cuman ini apa ya, kayak gak ada nama artikelnya ya. One Touch Clip Tumbler. Iya, nggak ada nama artikelnya. Ya udahlah. Mungkin ini laptop gue tutup dulu aja kali ya. Gue kesampean. Nah, terus nih semoga suara gue kedengeran ya, karena suara gue kecil. Lagi nggak mau ngomong kenceng-kenceng. Sebenarnya ini tadi udah gue buka juga sih. Kayak gue udah sempat buka dan melihat sekilas, tapi gue belum buka plastiknya. Gitu. Wah, ini ada manual buka dan gue baru tahu ternyata banyak banget do and don'ts untuk sebuah botol kan. Siapa sangka udah kosong. Sebenarnya botol bungkus kotaknya bagus ya kayak gini. Kayak di sini sangat oke dan sangat informatif. Kayak ini mentok di suhu 60 derajat dan di 8 derajat. Jadi kita juga bisa bilang ini mentok kan batas bawah. Kayak matematika. Do and don'ts tadi gue udah sempat baca-baca. Sebenarnya menarik, cuman kayak nanti perlu gue baca lebih lanjut. Kayak misalnya gue baru tahu ternyata botol ini tuh nggak boleh diisi dengan produk dairy ya, berarti kan termasuk susu dan jus. Kayak berarti memang lebih disarankan untuk
apa ya, kayak mungkin kopi masih bisa kali ya, tapi kopi yang bukan kopi susu, yang berkopi hitam. Tuh, careful. Nah ini ngelok ya, berarti kalau mau buka digeser dulu stop. Nah mantap. Cuma mungkin gue harus rajin-rajin bersihin sih, kayak karetnya gue copot. Ini bisa gue copot gitu. Gak bisa ya? Apa baiknya jangan dicopot ya? Kan nanti bilas. Oke, gue gosok aja kali ya ini juga. Kita lock dulu, kita buka. Nice. Ini siannya. Karet ini harusnya bisa dicopot ya, buat ngebersihin. Ya udah. Gitu. Dan ini harusnya bisa gue taruh di sana. Bisa dimasukin. Nah, jadi setelah gue baca-baca, ternyata sebelum digunakan tuh gue harus nge-rinse atau ngebilas dulu pakai renget di bagian mulut. Apa ya? Pokoknya area yang sini terus kena bilas sama area dalam gitu. Terus yang di area sini sih harusnya juga ya, karena kan ini juga akan terkontaminasi mulut. Jadi ya, tapi gue akan bilas semua aja sih sekalian. Bagus banget, sangat nice. Nah tadi tuh gue pengen masangin stiker kan, kayak buat identitas gitu. Cuman kayak pas gue liat kayak kok sayang, maksud gue kayak clean gini tuh bagus juga gitu loh, bagus banget malah kayak gue tidak rela untuk menodainya. Nah tadi itu gue sempat pengen yang mirip kayak gini tapi warna putih, itu yang ada Luffy Gear 5. Buat yang nggak tahu, Luffy itu karakter di One Piece, itu dia punya mungkin bisa dibilang bukan skill ya, apa ya, mode dari kekuatannya tuh ada di Gear 5 yang warna putih. Nanti gue masukin juga gambarnya. Cuman setelah gue pikir-pikir kayaknya kalau gue beli itu kesana kayak wibu banget ya, kayak yang apa ya, nggak tahu sih. Kalau di gue kayak kurang cocok mungkin gitu. Ini kayak yaudah gue beli polosan aja, mantap banget sih gitu. Nah mungkin agak live update sedikit kali ya sambil gue beberes. Jadi gue akhir-akhir ini mungkin dari terakhir dulu kali ya, kayak dulu tuh gue bikin video ngomong tuh, sebenarnya dulu gue pernah bikin video buat unboxing parfum gue. Cuman pertama gue nggak sempet ngedit ya, jadi kayak itu footage terbengkalai dan akhirnya kayak mau nggak mau gue hapus karena SSD gue penuh gitu. Tuh gue sebenarnya sempat bikin tuh, gue sempat cerita kayak pengalaman gue mencari parfum yang cocok buat gue, karena sebelumnya kan gue pakai layer Kyoto Jazz, terus kayak gue mau cari parfum baru. Nah terus akhirnya gue menemukan parfumnya adalah Alchemist yang powder room, kayak gitu. Gue bahkan sekarang udah beli botol kedua, ada di tas, itu yang 50 ml. Kalau yang ini, yang kecil ini 30 ml gitu. Terus masa kuliah gue, sebenarnya gue mau bilang chaos banget, enggak sih, lebih ke gue karena banyak kegiatan aja. Dan sekarang gue lagi libur kuliah, sebenarnya niatnya mau magang, tapi beberapa kali play nggak masuk. Reasonnya besar kemungkinan sih karena durasi ya, kayak beberapa perusahaan yang gue incer tuh butuhnya 6 bulan atau kayak lebih dari 3 bulan untuk bisa di extend. Cuman gue nggak bisa, gue cuma bisa 3 bulan karena gue 3 bulan sisa harus balik lagi ke Bandung buat kuliah, dan kampus gue tidak mengizinkan untuk magang full konversi karena di semester ini gue harus sempro, kurang lebih seperti itu, semester 7 maksudnya. Nah jadi akhirnya gue mengisi hari-hari gue tuh sebenarnya dengan ngedit. Jadi gue tuh lagi ada freelance video editing. Gue jadi video editor freelance Jepreto Digital. Buat kalian yang nggak tahu, Jepreto Digital tuh photo booth. Jadi dia tuh basically aplikasi website photo booth gitu. Nah
dia tuh awalnya tuh dalam bentuk website dan aplikasi doang, tapi sering berjalan waktu mulai extend jadi bisa untuk offline-nya, jadi kayak ada booth-nya gitu. Setahu gue di Blok M ada deh, gue lupa di depan cafe apa. Nah gue jadi video editor freelance, jadi kayak gue hari-hari yang ngedit gitu, ngedit, nonton One Piece. Jadi gue juga lagi ngejar nonton One Piece karena gue tuh sebenarnya ngikutin One Piece dari SD, tapi waktu itu gue dari SD itu nontonnya di Wawaku Japan. Itu ada tuh One Piece setiap harinya tuh. Cuman waktu itu tuh gue nggak tahu kenapa, tapi di Wawaku Japan tuh stuck di Water 7. Setelah di beberapa episode awal Water 7, bahkan kayaknya waktu itu belum ketahuan deh kalau Luchikaku gitu-gitu tuh sebenarnya CP9. Setahu gue belum sempat ketahuan. Tapi udah tiba-tiba episode ke reset dari Wawaku Japan, dan gue nggak tahu kenapa. Cuman kan waktu SD SMP tuh kayak gue nggak punya akses untuk, lebih ke gue tidak tahu akses untuk nonton One Piece di mana lagi gitu kan. Dan gue bahkan sebenarnya nggak tahu waktu itu yang di Wawaku Japan tuh udah sampai episode berapa, karena tidak ditulis itu udah episode berapa. Nah terus akhirnya kepotong lah. SMP tuh gue nggak nonton, sempet mencoba memaksakan untuk lompat ke Whole Cake Island karena kan waktu itu memang arc-nya lagi di Whole Cake Island, cuman kayak gue bingung kan, jadi kayak gue tidak lanjut banyak. Terus ketika gue lulus SMA, gue memutuskan buat gue coba nonton One Piece deh gitu. Karena gue nonton berarti dari Water 7 sampai di Fishman Island setelah Sabaudi kan, setelah time skip. Udah nyampe Fishman Island tapi cuma awal-awal, karena waktu itu gue mulai ngerasa bosan kan, karena Fishman Island cukup lambat pace-nya dibandingkan arc One Piece sebelum-sebelumnya, yang walaupun ternyata setelahnya lebih lambat lagi sih kayak gitu. Nah terus gue udah gak pernah nonton One Piece lagi tuh, karena tontonan gue ganti-ganti sering berjalan waktu. Kayak kadang gue nonton Friends, kadang gue nonton series yang lain, kayak waktu itu gue nonton Queen of Tears, terus rewatch drakor, rewatch anime dan segala macam. Terus akhir-akhir ini gue mulai kepikiran, One Piece kan waktu gue lulus kuliah, One Piece tuh digadang-gadang bahwa One Piece akan tamat dalam 5 tahun ke depan. Itu 2023 dan sekarang 2026, berarti kan harusnya sisa 2 tahun lagi seharusnya. Jadi kayak gue pikir sebagai orang yang ngikutin dari dulu, kayaknya sayang kalau gue tidak menyelesaikan One Piece itu. Jadi akhirnya gue memutuskan buat ngejar. Gue selama kuliah tuh ngejar tuh. Gue waktu dikit nonton One Piece, ada waktu dikit nonton One Piece. Gue lagi nyuci, gue kan nyuci baju di kosan tuh pakai tangan. Gue ada mesin cuci, tapi gue lebih suka pakai tangan karena lebih cepat. Sambil nonton One Piece, terus misalnya kayak gue ada jeda dikit gue nonton One Piece gitu-gitu. Pokoknya gue udah nonton. Singkat cerita, sekarang tuh sebenarnya kalau dari animenya gue udah nyampe, gue udah kelarin Egghead tuh gue udah kelar gitu. Nah cuman arc Elbaf ini kan belum selesai setahu gue. Secara anime tuh masih ongoingnya lumayan lah. Jadi gue bener-bener kayak oke, gue stop di Egghead, dan episode 1 arc Elbaf tuh gue tidak nonton. Jadi tapi gue menggantinya dengan baca manganya. Jadi gue baca manganya, dari situ gue tuh terakhir baca manga sampai pokoknya apa ya, mungkin bisa gue nggak tahu lagi bahasa Jepangnya apa, pokoknya gue cuma nontonnya dari gue baca bahasa Inggris kan. Si Shamrock sama partner gue lupa namanya siapa, itu tuh udah mulai menginvasi Elbaf gitu, yang anak-anak kecil Elbafnya tuh udah mulai, tapi ini mereka udah mulai sadar kalau mereka tuh jalan sendiri gitu. Gue udah nyampe situ lah pokoknya. Nah itu tuh biasa gue baca kalau gue lagi di Transum, gue lagi di gereja, lagi nunggu mau misa, harusnya doa sih, tapi gue malah baca manga kayak gitu. Gue kalau di rumah jarang banget baca. Nah kalau di rumah itu gue justru nonton ulang One Piece dari episode 1. Jadi mungkin sekalian nge-refresh lagi lah, karena kan gue terakhir nonton udah kayak SD. Waktu awal-awal tuh udah SD kan, jadi kayaknya nggak ada salahnya kalau gue nonton ulang sembari mencari tontonan lain, karena gue bener nggak nemu tontonan lain sih. Kayak gue sempat mencoba nonton film aja tuh gue ngerasa kayak bosen lagi gitu. Tapi kalau gue nonton One Piece tuh ya gue bisa nonton nonstop gitu.
sekarang tuh gue di One Piece tuh udah ngelewatin lockdown, udah mau masuk ke Grand Line, tapi ada mungkin filler kali ya sebutnya ya, gue lupa gitu. Nah paling itu sih hari-hari gue ya, kalau nggak ngedit ya nonton One Piece, sama gue lagi memulai hobi baru. Mungkin gue nggak akan cerita detail banget ya, mungkin gue akan cerita detail lain waktu. Nah, gue lagi mulai hobi baru, fingerboarding. Gue nggak tahu ya di kamera kelihatan atau nggak kalau gue ngetrek. Aduh. Nah, tuh. Nanti gitu. Nah, gue tuh lagi hobi banget fingerboarding. Sebenarnya awalnya tuh gara-gara gitu. Hari ini gue mau ngapain? Hari ini yang pasti gue mau nonton One Piece. Cuman ntar gue mau OFC kayaknya di TZ. Karena gue lagi pengen TZ aja sih. Gitu. Cuman gak tahu nih, gue pengen gawe, maksudnya ngerjain gawean tapi briefnya belum masuk. Jadi kayak nanti gue mau coba ngechat dulu orang marketingnya, briefnya udah masuk atau belum, briefnya udah ada atau belum. Kalau udah ada gue ngedit, kalau enggak paling gue akan belajar. Jadi gue tuh mau coba dalam beberapa hari ke depan tuh, nggak setiap hari tapi beberapa hari sekali tuh kayak gue merekam aktivitas gue lagi ngedit kah, gue lagi belajar kah, gue lagi nonton kah gitu. Jadi kayak tetap gue rekam aja, biar ada kontennya. Dan itu sebenarnya akan memaksa gue untuk tetap produktif. Kayak gue kan tidak mungkin bikin video isi gue cuma nonton One Piece dong, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kayak pasti akan ada keinginan kayak gue pengen deh di video tuh gue kelihatan keren dikit gitu. Nah kira kan gue kepaksa untuk belajar atau kayak melakukan hal yang lebih produktif gitu. Gue nggak tahu nih gue ngomong udah berapa menit. Wow, setengah jam, lama juga ya. Gitu. Ya paling abis ini gue coba geser. Cuma masih nanti sih, ini sekarang jam berapa ya? Gak ada jam lagi. Ya nanti gue akan geser sekitar jam 11. Tuh. Nah cuman kalau misalnya belum ada brief, which is gue harus belajar, kayak gue harus cari cafe. Karena di TZ dekat rumah gue tuh gak ada wifi-nya kan. Kalau misal gue belajar dari course terus pakai pakai kuota, kayak agak boros. Ya pokoknya lihat nanti lah. Kayak gue mau bilas botol dulu deh. Gue nggak jadi ke TZ karena di sana kan nggak ada wifi, sedangkan kayak ternyata brief untuk konten selanjutnya belum ada, jadi belum bisa gue edit juga gitu. Dan karena gue nggak ngedit, gue kan kalau ngedit emang nggak butuh internet. Nah karena gue nggak ngedit, jadi kayaknya gue mau ngerjain beberapa hal kayak misalnya course, porto dan lain sebagainya gitu. Iya, ya itu sih paling gue mau ngerjain itu, dan itu kan butuh internet juga. Dan paling kalau sempat nanti gue mau either baca buku atau nonton film. Gue tuh pengen rewatch sore sebenarnya, tapi belum kesampaian terus. Atau kayak nonton One Piece lagi. Terus ya udah, mungkin pulang sorean kali. Kayaknya sih sorean. Tuh. Nah ini tadi gue sempat nonton One Piece dulu nih. Ini gue baru ngurusin LinkedIn lagi, rapi-rapiin, nambahin yang belum sempat gue masukin gitu-gitu. Paling begitu. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi sih, tapi kayak enjoy aja. Oh tadi gue coba main fingerboard kan. Gila, stiker udah hilang saking seringnya gue nge-slide. Tapi gue mau main fingerboard, cuman kayak ternyata berisik banget. Gue nggak tahu apakah karena wheels atau apa gitu.
Baru juga duduk bentar udah nyampe aja. Jadi sebenarnya gue mau ketemu sama teman-teman SMA gue, cuman kayak gue lapar, tapi pengen nyari yang murah-murah aja, karena agak tanggal tua ya. Tadi gue ngeliat ada Family Mart baru dekat MRT, itu sana aja. Jadi kayak sekalian mau nyobain. Karena tadi gue ke toilet dulu ya, gue mau ke toilet lupa anjir. Udah lah, itu ada Family Mart baru. Kelihatan gak? Kayaknya kelihatan nih. Udah lah. Bakal agak sepi, ternyata deh rame juga. Gue adalah ini kan tanggal tua ya, ternyata lumayan rame. Jadi gue stay di Family Mart aja deh. Nanggung soalnya bisa sejam lagi juga. Gue mau ketemuannya di GBK soalnya. Asik. Gue harus nyari tempat dulu. Kalau gue beli makan gak ada tempat. Cuma kelar makan bro. Gue jadinya tadi nge-stay di apa namanya, gue gak tau suara gue kedengeran atau enggak ya. Oke, gue nge-stay di Family Mart aja karena nanggung. Nah ini gue mau ke MRT nya lagi. Oke, mau ke toilet dulu deh. Jujur tokonya bagus, gue suka arsitekturnya. Wow, liftnya ngantri, naik eskalator.
harusnya tadi nggak boleh tuh di eskalator di kanan. Pelanggan yang terhormat, utamakan keselamatan Anda. Gunakan selalu pegangan tangan saat naik dan turun tangga. Setahu Terima gue kasih. harusnya Dear di kanan customers, tuh keep your safety orang belts jalan. in handwear while walking upstairs and downstairs. Thank you. Tadi gue mau masukin tuh kameranya ke dalam, kan takut. Gue harus ingat kalau gue mau ke toilet. Itu ini bisa pakai kayak NFC payment gitu. Jadi kayak gue nggak perlu isi ulang e-money gue. Kakak dari aplikasi apa? My BCA. Kalau dari yang bisa kak paling buat saya atau Tapi tadi bisa keluar. kakaknya dari mana? Blok A tadi. Cari blok A terus Pakai tap garis step ini juga? Iya. Coba di Coba lagi. refresh dulu. Oh. Nah, udah ya? Apa gimana? Diangkat lagi. Coba lagi. Kak, Apa tadi sempat udah ya? Boleh. Jadi kalau udah dia ada tulisan sudah masuk. Ya, udah. Oh udah. Oke, makasih mas. Cuman minusnya emang error. Gue beberapa kali emang error. Terus kayak ini tadi juga cukup error. Tapi kita udah. Tinggal aku angkat. Gue tipis. Nggak usah direkam lagi. Jujur tadi gue sekalian berak. Wow, ramai sekali. Aneh banget guys. Gue belum mau naik juga sih. Masih nunggu teman gue dulu. Jadi gue mau main fingerboard ya.
cek. Nah, gua nggak bisa ngeklip dan ini antisipasi kalau suara gua nggak kedengeran di kamera. Apa gue taruh tripod aja ya? Iya juga ya, bentar. Kepada seluruh pelanggan, untuk kenyamanan bersama, mohon jaga barang bawaan Anda dan tidak makan dan minum di dalam kereta serta area berbayar. Terima kasih. To all customers, for everyone's comfort, please take care of your belongings and avoid eating or drinking on the train or in village area. Thank you. Nah, kayak nah gini kan enak. Coba clipping lagi. Bukan clipping sih, nge-clapperin lagi. Oke, jadi kan sebenarnya video pertama yang video di awal-awal video kan itu tuh di tanggal 16 Juli. Sebenarnya gue nggak tahu sih ini video akan digabung atau enggak. Cuman di awal-awal itu kan di 16 Juli. Tapi malamnya tuh gue makan-makan bareng keluarga di rumah, sama habis itu teleponan sama cewek gue. Jadi kayak tidak possible. Nah ini gue gak tau kedengeran atau nggak btw. Tidak possible untuk gue bikin video penutup hari itu. Nah kemarin ya itu gue sangat tidak produktif dan karena kayak gue juga agak bingung mau ngapain. Jadinya kayak gue nggak bikin video apa-apa. Nah mumpung hari ini gue keluar makanya kayak gue sekalian lanjutin aja videonya gitu. Jadi waktu tanggal 16 itu setelah gue dari kafe, sebenarnya gue beli pizza buat makan di rumah. Terus ya udah pulang aja. Cuman gue tuh sambil gue lanjutin ngerjain beberapa course dari kampus untuk kebutuhan poin syarat kelulusan gitulah intinya. Nah terus hari ini tadi tuh gue sebenarnya mulai dari gue ke Guns dulu. Buat yang nggak tahu, Guns itu SMA gue dulu, SMA Kolose Gonzaga. Gue ada latihan choir, jadi alumni-alumninya tuh akan tampil di acara sekolah-sekolah Yesuit sedunia gitu di Jogja. Nah, Yesuit itu tuh kayak yayasan sekolah gue gitulah intinya. Tapi yayasan gue tuh nggak regional, tapi justru worldwide gitu. Jadi latihan. Nah, itu gue mau ketemu beberapa teman-teman SMA gue. Cuman kita tuh ketemunya di GBK. Nah, cuman tadi kan gue habis latihan tuh selesai jam 1-an. Nyampe Blok A tuh jam 2 kurang. Jadi kayak nyampe Blok M tuh jam 2-an. Nah itu tuh nanggung kan. Tadi tuh gue mau ke Kopialo dulu di dekat Gramedia Jalma itu di Blok M. Cuman karena waktunya nanggung jadi dan gue juga lapar. Jadi kayak gue cuma ke Family Mart deket MRT. Terus gue makan sama stay bentaran di sana. Terus sekarang kayak udah jam 3:30 kan. Jadi kayak teman gue udah pada OTW juga, udah dikit lagi pada nyampe juga gitu. Nah terus tadi gue coba main fingerboard tuh di tempat tadi tuh, jujur mantep banget. Cuman mungkin karena groundnya juga ya, gue nggak tahu sih sebutnya apa. Ya dia kan emang agak miring ya, jadi kayak buat gue ngetrik tuh enak juga gitu. Makanya tadi kan bisa, kayak bukan pop shove ya, apa ya? Tree flip kali jatuhnya ya, gue juga nggak tahu deh. Nanti gue mau ngeliat ulang dulu juga videonya, gitu. Cuman ya lumayan lah gitu. Tapi tadi enak banget sih. Buat gua ngetrik segala macam. Mungkin ya itu balik lagi karena groundnya mungkin ya yang dia tuh nggak rata, dia emang agak miring. Bentuknya kayak bukan trapesium. Kalau dalam bentuk 3 dimensi itu kayak gue lupa. Kayak prisma segi. Enggak prisma juga ya. Gue lupa lagi sebutnya. Pokoknya kayak piramid tapi nggak ada pucuk kayak gitu. Intinya kayak gitu kurang lebih. Makanya tadi enak banget. Nah, ini gue lagi nunggu MRT. Cuman gue tuh baru naik, nunggu kabar dari teman gue. Kalau teman gue udah naik MRT, baru gue nanti naik MRT gitu. Paling gitu sih. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya udah lah ya. Buat ngomongnya sampai sini dulu ya. Sisanya paling gue main HP dan nunggu MRT dan cabut sama teman-teman gue. Gitu. Ini final atau enggak sih? Ya itu
tapi 5 tuh dapat 3 baterai, terus dapat stand ini. Cuman itu sengaja box buat main. Itu sengaja box. Suaranya Office record eye. dong. Sorry. Tapi kan kalau misalnya gua mau masuk, mau gua akan gua belum kayak gua cuma pengen